Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Dengan nomor induk mahasiswa 1911150049. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Suan Sarkatip. Yang mana pertanyaannya adalah, jelaskan perbedaan antara definisi akhlak dan tasawuf. Jelaskan juga perbedaan objeknya, beri contoh masing-masing. Tulislah hadis Nabi tentang akhlak dan hadis Nabi tentang dalam masalah tasawuf. Pengertian dari akhlak adalah, kata akhlak berasal dari bahasa Arab kulub yang jamaknya akhlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat. Berkaitan dengan pengertian kulub yang berarti agama, Al-Pausabdi berkata, ketahuilah agama pada dasarnya adalah akhlak. Barang siapa memiliki akhlak mulia, kualitas agamanya pun mulia. Agama diletak di atas landasan akhlak utama, yaitu kesabaran, memelihara diri, keberanian, dan keadilan. Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan dengan: yang pertama, kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik. Yang kedua, jalan yang sesuai untuk menuju akhlak. Yang ketiga, pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Pengertian akhlak menurut istilah, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa, yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Selanjutnya, pengertian dari tasawuf. Pengertian tasawuf secara lughwa. Secara lughwa, pengertian tasawuf dapat dilihat menjadi beberapa macam pengertian sebagai berikut. Pertama, tasawuf berasal dari kata ahlu sufa, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya berdiam di serambi-serambi masjid. Mereka mengabdi hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tasawuf berasal dari kata safa, berarti bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang mensucikan diri di hadapan Tuhannya. Yang ketiga, tasawuf berasal dari kata sam, artinya orang-orang yang ketika sholat selalu berada di saf paling depan. Yang keempat, istilah tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang dari sufah. Kelima, tasawuf berasal dari kata saufi yang berarti kebijaksanaan. Yang keenam, tasawuf berasal dari kata saufanah, yaitu sebangsa buah-buah kecil yang berbulu dan banyak tumbuh-tumbuh di padang di tanah Arab. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ketujuh, tasawuf berasal dari kata sub yang berarti bulu domba atau wool. Yang selanjutnya, pengertian tasawuf secara istilah. Pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bingkai global, urgensi tasawuf yang disajikan bagi kalangan intelektual muda seperti para mahasiswa adalah upaya positif untuk sadar dan mengenal pada eksistensi dirinya, sehingga akan sampai pada eksistensi Tuhannya. Konsep pendidikan tasawuf yang terkenal adalah, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingat antara manusia, serta berpegang teguh
pada janji Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendekatkan diri dan mencapai keridhoannya. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya. Tulislah hadis Nabi tentang akhlak dan hadis Nabi tentang dalam masalah tasawuf. Landasan tasawuf Islam dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Timbulnya tasawuf dalam Islam bersamaan dengan kelahiran agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak diutusnya Muhammad SAW menjadi rasul untuk segenap umat manusia dan seluruh alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul melakukan tahanut dan khalwat di Gua Hira berulang kali. Di samping untuk mengasihkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang mabuk memperturutkan hawa nafsu keduniaan, juga Muhammad mencari jalan untuk membersihkan hati dan mensucikan jiwa dan noda-noda yang menghinggapi masyarakat di waktu itu. Berikut arti hadis Nabi Muhammad. Senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila mencintainya, maka jadilah aku pendengarnya yang dia pakai untuk melihat, dan lidahnya yang dia pakai untuk berbicara, dan tangannya yang dia pakai untuk mengepel, dan kakinya yang dia pakai untuk berusaha. Maka dengan kulah dia mendengar, melihat, berbicara, berpikir, meninjau, dan berjalan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya. Tulislah hadis Nabi tentang akhlak dan hadis Nabi tentang dalam masalah tasawuf. Landasan tasawuf Islam dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbulnya tasawuf dalam Islam bersamaan dengan kelahiran agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul untuk segenap umat manusia dan seluruh alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul melupakan tahanut dan khalwat di Gua Hira berulang kali. Di samping untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang mabuk memperturutkan hawa nafsu keduniaan, juga Muhammad mencari jalan untuk membersihkan hati dan mensucikan jiwa dari noda-noda yang menghinggapi masyarakat di waktu itu. Berikut arti hadis dari Nabi Muhammad SAW. Senantiasalah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amalnya sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila mencintainya, maka jadilah aku pendengarnya yang dia pakai untuk melihat, dan lidahnya yang dia pakai untuk berbicara, dan tangannya yang dia pakai untuk menggepal, dan kakinya yang dia pakai untuk berusaha. Maka dengankulah dia mendengar, melihat, berbicara, berpikir, meninju, dan berjalan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas memberi petunjuk bahwa manusia dan Tuhan dapat bersatu. Diri manusia dapat melebur dalam diri Tuhan, yang selanjutnya dikenai dengan istilah fana. Fananya makhluk terhadap Khalik yang mencintai dengan yang dicintai. Fana adalah bersatunya hamba dengan zat yang tinggi yang bisa dirapnya dengan hatinya. Namun istilah lebur atau fana ini menurut kami harus dipertegas bahwa antara Tuhan dan manusia tetap ada jarak atau pemisah, sehingga tetap berbeda antara Tuhan dengan hambanya.
Di sini hanya menunjukkan keakraban makhluk dan kehalikannya. Berikut ini dikemukakan beberapa hadis yang merupakan landasan lahirnya tasawuf. Hadis yang pertama, Aisyah berkata, adalah Nabi Muhammad SAW bangun sholat malam qiyam al-lail sehingga bengkak kakinya. Aku berkata kepadanya, gerangan apakah sebabnya wahai utusan Allah? Engkau sekuat tenaga melakukan ini, padahal Allah telah berjanji akan mengampuni kesalahanmu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, apakah aku tidak akan suka menjadi seorang hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam tak kurang dari 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Faktor inter yang dapat dipandang sebagai penyebab langsung lahirnya tasawuf di dunia Islam, selain berupa pertanyaan Al-Quran dan hadis, adalah perilaku Rasulullah sendiri. Sebagaimana telah dimaklumi, beliau di dalam bertakrub mendekatkan diri kepada Allah tidak jarang pergi meninggalkan keramaian oleh hidup, menyepi untuk merenung dan berkontemplasi dan bertahanus di Gua Hira. Ternyata di tengah-tengah kesendiriannya inilah beliau berkomunikasi dengan Allah dan mendapatkan petunjuknya. Pertanyaan selanjutnya, tulislah ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Jelaskan, berikan contoh. Maka dari itu, seluruh orang yang beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Di mana akhlak orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia rizki. Allah karuniakan kepadanya begitu banyak nikmat, kemudian dia berdoa kepada selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka orang musyrik adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Karena kesirikan adalah bagian dari akhlak yang buruk. Bahkan kesirikan adalah seburuk-buruknya akhlak, maka seorang tidak boleh tertipu dengan pergaulan baik yang dilakukan oleh sebagian orang kafir. Karena hal itu mereka lakukan demi maslahat dunia dan tujuan-tujuan dunia. Mereka sama sekali tidak mengharapkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala pada hari pertemuan dengan. Akhlak yang bermanfaat adalah akhlak yang dilakukan seseorang dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia mendapatkan surga dan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Selanjutnya ada 3 macam tasawuf. Yang pertama, tasawuf falsafi atau tasawuf tauhid atau ontologi tasawuf. Ini jenis tasawuf yang sifatnya teoritis, mirip dengan filsafat tauhid atau kalam. Teologi, aktivitasnya mengkaji dan memahami hakikat dan eksistensi dengan cara yang unik. Tasawuf ini fokus pada kemampuan akliyah atau berpikir, termasuk kajian dalam baca-baca kitab. Pekerjaan para murid mendengar tausiah, bahkan diskusi. Yang disasar adalah kesadaran kognitif atau otak. Diharapkan dengan banyak membaca dan mendengar, para murid memahami ruang lingkup tasawuf. Selanjutnya, yang kedua adalah tasawuf akhlaki atau tasawuf syari
atau fikih tasawuf dan juga disebut dengan adab berguru etika. Tasawuf ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan formal membentuk sikap dan perilaku murid. Targetnya adalah perbaikan langsung moral dan etika. Jadi, tasawuf akhlak ini sudah bernilai praktis batin seseorang ikut berbentuk dengan berbagai aturan dan kebijakan sehingga ia sifat jujur, adil, ikhlas, murah hati, rajin, patuh, selalu dalam keadaan bersuci dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah tasawuf irfani atau tarekatullah. Inilah puncak atau jenis tasawuf yang dapat mengembalikan manusia kepada jati diri yang fitrah. Antara hamba dengan Allah ada jarak yang memisahkan atau hijab. Tasawuf ini merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan perbedaan suhud dan wara? Perbedaan suhud dan wara. Suhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberi manfaat di akhirat. Adapun wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang engkau khawatirkan atau menyusahkan atau merugikan diri di akhirat. Dengan kata lain, perbedaan antara suhud dan wara adalah suhud adalah meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Sedangkan wara adalah meninggalkan semuanya yang berbahaya bagi akhirat. Dari arti suhud dan wara di atas, ada dua hikmah yang dapat kita ambil. Suhud lebih tinggi derajatnya daripada wara, sedangkan wara lebih utama untuk didahulukan atau urgen. Arti suhud dan wara di atas disandarkan kepada tujuan utama hidup manusia, yaitu negeri akhirat. Oleh karena itu, segala perkataan dunia yang berbahaya dan tidak bermanfaat bagi akhirat sebaiknya ditinggalkan. Namun untuk ke akhirat manusia tetap butuh modal dunia, yaitu sebatas yang bermanfaat bagi. Maka jangan lupakan dunia seluruhnya, sesuai firman Allah. Dan carilah pada yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kehidupan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasad ayat 77. Mengenai suhud, Rasulullah bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Sedangkan tentang wara, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang hal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terhadap perkara-perkara yang subhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang yang banyak. Maka siapa yang takut terhadap subhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Serta sabda Nabi Tirmizi dan tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Al-Mizzi. Berkata Hasan Saluti Nas. Contoh, hati seorang zuhud telah terlepas dari pengaruh dunia. Sikap zuhud akan melahirkan kebaikan-kebaikan lahirnya. Orang yang zuhud tidak akan pelit dan kikir. Ternyata orang yang meminta sebagian hartanya, zuhudnya seseorang juga akan berbuat dia sibuk dengan urusan akhir.
ia tidak akan terjebak pada kesibukan duniawi. Sering kita tidak menyadari kesibukan dengan dunia bisa membuat kita lupa pada Allah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan manusia hedonisme dalam gaya hidup? Jelaskan. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang yang menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Apa sih dampak buruk hedonisme? Banyak sekali dampak buruk hedonisme yang sering kita temui di masyarakat, khususnya di kalangan remaja sekarang ini. Contohnya pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, dan sebagainya. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Apabila ada yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.